Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan mata kuliah algoritma pemrograman. Kali ini adalah pokok bahasannya adalah tentang prosedur ya. Nah, sebenarnya ini ada dua ya. Kalau pemrograman modular sebenarnya bahasanya adalah pemrograman modular. Di mana pemrograman modular ini terbagi dua, ada fungsi dan prosedur. Nah, alasannya kenapa, latar belakangnya kenapa? Karena kalau program yang besar itu kita bisa kesulitan ya. Jadi kalau program besar itu maka kan seluruh kode program ditaruh di satu file dan itu bikin kita kesulitan untuk melakukan tracing, penelusuran apabila terjadi kesalahan atau ada bug itu lebih sulit. Jadi kalau yang bagus bagaimana Pak? Yang bagus adalah dipecah-pecah. Di program itu dipecah-pecah menjadi beberapa subprogram. Nah, subprogram ini bentuknya bisa apakah kita bentuk dalam bentuk function atau prosedur. Jadi, subprogram itu tujuannya apa? Dia punya fungsi yang spesifik serta dapat dipanggil kapan saja dan berulang kali. Jadi untuk fungsi yang sama kita tidak perlu menulis lagi. Kita cukup menulis satu kali dan itu dapat dipanggil di beberapa bagian program utama yang membutuhkan fungsi itu. Nah, subprogram ini seperti yang saya bicarakan tadi bisa kita bagi menjadi dua, yaitu prosedur dan fungsi. Nah, kali ini kita bahas untuk prosedur dulu ya, sesuai dengan runutan yang ada di materi. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau prosedur itu adalah modul atau bagian program yang mengerjakan tugas dengan ciri khas tidak mengembalikan suatu nilai. Tidak ada balikan nilainya. Itu prosedur. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan menyikat gigi gitu ya. Prosedurnya apa? Ambil sikat gigi, maka kemudian taruh odol di atasnya, kemudian sikat bagian gigi yang perlu dibersihkan. Kemudian kita minum air untuk kumur-kumur membersihkan sisa-sisa pasta gigi atau odol itu. Baru kita bersihkan ininya ya, bersihkan sikatnya, kemudian kita taruh kembali dalam tempat semula seperti itu. Nah, ini contohnya ilustrasi prosedur. Jadi program utama itu akan memanggil prosedur dan prosedur itu dia akan terpanggil tanpa suatu tipe balikan ya, tanpa mengembalikan suatu return nilai ke program utama, tapi langsung menjalankan aksi yang ada di prosedur ini. Nah, penulisan prosedur seperti ini. Di prosedur namanya apa, deklarasi parameter inputnya apa, penjelasan prosedur, initial state adalah kondisi awal, final state adalah kondisi akhirnya, deklarasi, nah ini lokal ya, variabel lokal yang hanya dikenali di dalam prosedurnya saja. Baru setelah itu kita tulis algoritmanya. Nah, kalau dalam bahasa C seperti ini void ya. Void, kenapa void? Karena dia tidak ada tipe balikan. Kemudian nama prosedurnya, deklarasi parameter input apabila ada. Kemudian dalam kurung, ini algoritma di prosedurnya. Nah, ini contoh ya. Contoh di di bahasa C untuk prosedur dengan tanpa parameter input ya. Jadi, nama prosedurnya adalah cetak identitas, di mana dia akan mencetak ke layar nama Bambang, NIM-nya ini, emailnya bams@gmail.com ya, seperti itu. Nah, program utamanya mana? Program utamanya ada di sini ya. Void main cetak identitas seperti ini. Jadi tadi seperti saya bilang, jadi prosedur ini sebenarnya adalah subprogram ya yang kita bikin dan dia dapat dipanggil sewaktu-waktu di dalam program utama. Mungkin kita coba saja ya, kita coba cetak identitas. Nah, di sini void cetak identitas ya, tanpa menggunakan parameter ya. Nah, cetak saja di sini
apa tadi, kita lihat kembali nama, nim, email ya, nama, nim, email, nama titik 2 Bambang, seperti itu, bisa saja. Berikutnya adalah nim, misalkan tadi adalah 113030141. Terakhir adalah email ya, email. Nah, emailnya ini bams@gmail.com. Nah, seperti itu. Nah, dalam program utama kita bisa panggil prosedurnya itu. Cara panggilnya adalah cetak identitas ya. Panggil nama prosedurnya. Terus kita coba eksekusi. Nah, maka akan tampil ya Bambang, NIM-nya itu ya 113030141, emailnya itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi kalau kita ini bisa kita cetak berulang kali ya. Misalkan ini saya kasih seperti ini gitu ya, seperti ini, terus kita panggil lagi. Nah, prosedur gitu kita panggil lagi, apakah bisa? Bisa ya. Jadi tadi seperti yang saya ceritakan di depan, ini adalah prosedur subprogram yang kita kalau butuh kita tinggal panggil saja. Jadi tidak perlu kita menulis lagi seperti ini di bawah ya, nggak perlu. Kalau tidak dibungkus prosedur maka ini harus kita copy, kita pastekan di bawah. Tapi kalau dibungkus prosedur cukup kita bikin sekali. Nah, maka kita bisa panggil si prosedur ini berkali-kali di dalam program utama sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita coba build and run. Nah, maka akan tampil di layar ya seperti itu. Jadi tercetak 2 kali ya, dengan pemisahnya adalah tanda sama dengan gitu. Seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke slide. Nah, ada lagi kalau pakai input ya, pakai input. Nah, kalau pakai input maka ceritanya seperti ini. Jadi kita akan memasukkan sebuah variabel ya, nilai variabel ke dalam prosedur ini. Ya, ceritanya seperti itu. Cetak identitas char nama. Nah, nama yang dimasukkan tadi lewat parameter yang ada di prosedur itu akan dicetak ke layar ya. Nama %s adalah nama. Nah, di program utama tentunya ini nggak bisa jalan sendiri ya, nggak bisa jalan sendiri. Kita harus bikin ya suatu variabel lokal ya, suatu variabel yang ada di program utama, di mana variabel itu adalah untuk menyimpan nilai masukan dari user. Jadi masukkan nama ya, berikutnya adalah disimpan namanya itu di variabel nama, baru kita panggil si prosedurnya dan memasukkan ya nilai parameter yang dibutuhkan oleh prosedur itu. Jadi nama di sini akan dipakai untuk di sini ya, nama 20 ya, seperti itu. Nanti kalau dicetak maka ini akan dijalankan dan nama ini akan dikeluarkan seperti yang ada di sebelah kanan. Nama, kalau saya masukkan Bambang ya berarti namanya Bambang, yang ditampilkan adalah Bambang. Oke, kita coba ya. Di programnya ini kita masukkan adalah nama tadi ya, sebanyak 20 karakter, dimana dia akan mencetak ke layar namanya adalah nama, seperti itu ya. Oke, terus kita oke. Nah, untuk ininya ya, kita perlu ini dulu ya, variabel untuk menampungnya. Nah, apakah ini harus sama dengan ini? Sebenarnya tidak ya. Ini adalah lokal saja, ini lokal ya, tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi ini misalnya kita ganti jadi nm gitu ya,
boleh ya. Print f masukkan nama Anda. Scan f persen s dan nm. Nah, berikutnya ya, dia akan memanggil ini cetak identitas ini dengan parameter ini yang dimasukkan tadi. Nah, ingat, ini itu bukan nama, kita nulisnya bukan seperti ini, tetapi ini adalah isian apa yang kita masukkan ke sini ya. Karena ini adalah di program utama dan di program utama itu disimpannya nm, maka nm ini kita masukkan sebagai parameter input. Nah, jadi prosedur ini akan dipanggil dan kemudian definisinya bahwa prosedur ini dia harus butuh satu inputan ya, suatu tipe data karakter di mana 20 karakter yang dikenali lokalnya dengan sebutan nama. Sehingga kalau kita tulis di sini nama ya. Tapi kalau kita panggil di program utama, ini bisa apa saja variabelnya, bebas. Namanya tidak harus sama persis dengan ini. Karena ini adalah variabel lokal yang ada di program utama gitu. Seperti itu. Jadi kita hanya supply saja ini, supply untuk masuk ke sini. Tapi di dalam sini ya, ini dia harus konsisten. Ini kalau kita kasihnya masukannya kita anggap sebagai nama, maka di sini kita harus mencetaknya adalah nama. Seperti itu. Kita coba. Kalau Bambang, nah maka akan keluar seperti itu ya. Jadi masukkan nama Anda adalah Bambang, terus namanya Bambang gitu, seperti itu. Kalau kita coba lagi, eksekusi lagi, namanya Suryono, maka yang tercetak adalah Suryono ya. Seperti itu. Jadi ini ya, sekali lagi saya ulang, ini tidak ada hubungannya dengan ini ya. Ini adalah variabel lokal saja. Jadi karena di dalam program utama kita disebutnya nm, maka nm ini nilainya akan saya masukkan ke sini. Di mana di deklarasi prosedurnya dia dianggap ini adalah nama variabelnya nama, seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk slide-nya. Nah, ini kita coba ya prosedur selisih dua bilangan ya. Selisih dua bilangan. Jadi pertama, prosedur kalau selisih dua bilangan pasti inputnya adalah dua buah bilangan ya. Kita tulis seperti ini, prosedur selisih x, y-nya adalah integer, menghitung selisih dua buah bilangan. Ini state-nya adalah user memasukkan dua bilangan x dan y. Final state-nya program akan mencetak ke layar hasil penjumlahan ya. Maka deklarasinya seperti ini, x, y, z integer, algoritmanya z, x, min z. Nah, seperti itu ya. Jadi breadnya adalah z ya. Z. Nah, ini sebenarnya ada yang salah ya. X, y-nya ini sebenarnya nggak usah kita tulis lagi ya, karena x, y-nya kan sudah ada di atas ya, integer. Jadi di sini cukup z saja. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi prosedurnya dibikin, terus di program utamanya ya, nanti tinggal kita panggil si prosedurnya itu ya, deklarasi variabelnya ya, deklarasi prosedurnya, dimana dia butuh dua buah parameter, yaitu nilai 1 dan nilai 2 ya, dua nilai ini x dan y integer, baca nilai 1, baca nilai 2, selisih antara nilai 1 dan nilai 2. Nah, maka nantinya bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah prosedur. Jadi kalau penulisan algoritmanya seperti ini di atas, maka akan diterjemahkan jadi void selisih integer x, integer y, integer z, z-nya itu dikurangi x dikurangi y, dan cetak ke layar. Nah, untuk program utamanya maka akan jadi seperti ini ya. Dia butuh dua buah variabel, di mana variabelnya ini untuk menyimpan nilai masukan dari user,
kemudian panggil si prosedurnya ini, dimana tadi dua nilai itu kita masukkan sebagai parameter yang dibutuhkan untuk menjalankan prosedur ini, selisih ya, karena dia butuh dua parameter. Nah, kita coba dulu aja ya, selisih dua bilangan. Berarti ini kita ganti jadi ini selisih, dan ini kita butuh A, namanya bebas ya, ingat ya, ini namanya bebas, dimana kita butuh C gitu ya. Oh tadi XY ya, biar konsisten kita pakai XY aja ya, XY Z ya. Z ini adalah X dikurangi Y, seperti itu, dan F. Nah, kita cetak ke layar, selisih dari dan adalah atau sama dengan gitu ya, sama dengan ini persen D, selisih dari X dan Y adalah Z. Nah seperti itu. Oke, nah di program utamanya ya, inilah kita tetap butuh inisialisasi 2 ya, nilai 1, nilai 2, seperti itu. Kemudian kita cetak di sini, masukkan nilai 1. Nah ini kita copy saja, nilai 2, masukkan nilai 2. Kemudian ini kita panggil ya, selisih dari apa, nilai 1 dan nilai 2, seperti itu ya. Nah kita lihat ya, kita jalankan dulu. Masukkan nilai satunya, misalkan berapa, 18 dikurangi 6. Nah maka akan muncul ke layar seperti itu ya. Masukkan nilai 1 nya 18, masukkan nilai 2 nya 6, selisih dari 8 dan 6 adalah 12 ya. Kita lanjutkan materinya. Nah berikutnya adalah prosedur menghitung luas lingkaran. Nah, kita tahu ya, rumus luas lingkaran ini adalah seperti ini, bisa dari jari-jari dan diameter. Kalau menggunakan jari-jari berarti rumusnya adalah pi r kuadrat, atau kalau menggunakan diameter adalah 1/4 pi d kuadrat ya. Nilai pi adalah 3,14 atau 22/7, seperti itu. Sehingga kalau kita tulis ya, seperti ini prosedur luas lingkaran. Kalau inputnya adalah jari-jari, maka R ini tipenya adalah float. Initial state-nya user memasukkan jari-jari. Final state-nya adalah luas lingkaran dengan jari-jari R akan ditampilkan. Tentunya kita butuh satu variabel lagi untuk menyimpan nilainya. Jadi ini tipenya float, Z-nya, dan Z ini nilainya diisi adalah 22/7 tadi, 3 atau 3,14 dikali R dikali R. Seperti ini. Nah, sedangkan kalau pakai diameter, maka kita rubah ya, luas lingkarannya ini seperti ini ya. Jadi kalau diameter, maka kita rubah yang tadinya 3,14 kali R kuadrat, maka kan kita kalikan dengan 1/4 kali 3,14 kali D kuadrat ya. Seperti itu. Kita coba di kode program ya. Oke, kita punya tadi apa tadi namanya, luas lingkaran ya, luas lingkaran. Nah ini berarti float ya, float A misalkan seperti itu. Ini untuk hasilnya B. B nya adalah kita
lihat lagi, kalau ini BD kuadrat ya, sedangkan kalau R nya adalah 3,14 kali R kuadrat. Oke. Jadi kita kembali ke sini, B nya adalah 3,14 kali A kali A, atau ini R saja biar lebih representatif ya, ini R kali R. Nah, maka kita bisa tulis di sini luas lingkaran untuk jadi luas lingkaran gini aja, luas lingkaran dengan jari persen F ya adalah persen F. Nah, ini sebaiknya kita dua angka di belakang koma ya. Yang pertama adalah R-nya, kemudian yang kedua adalah luasnya. Seperti itu. Nah, di sini kita cukup satu saja ya, berarti ya float untuk jari atau R juga nggak apa-apa. Beda nggak apa-apa, sama tidak apa-apa ya. Masukkan nilai jari-jari persen F, nilai jari-jarinya adalah R. Maka kita tinggal panggil luas lingkaran ini. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya. Maka ketika kita panggil ini, maka ini akan dieksekusi ya. Kita coba sekarang bit and run. Untuk jari-jari dengan luas 10, luas jari-jari dengan nilai 10 adalah 314 ya, 14.0002. Nah, ini tadi iya karena kita kebalik ya, makanya itu. Oke. Ininya harusnya titik 2F seperti ini. Nah, jadi kalau 10 jari 10 karena 3,14 ya, maka akan dikalikan dengan 10 dan 10, 100 ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita masukkan 10, maka akan dihitung ya seperti itu. Nah, ini bisa kita modifikasi untuk kalau misalkan yang diinginkan adalah diameternya ya. Kita lihat lagi, kalau diameter berarti kita mengganti ininya dikalikan 1/4-nya ya. Kita ganti saja kalau misalkan ininya adalah diameter ya. Diameter berarti dikali lagi dengan 0,1/4 itu 25 ya. Luas lingkaran dengan diameter D, maka ini adalah D. Masukkan diameter, ini adalah D, dan luasnya nanti D, kira-kira itu. Kita coba masukkan 20 ya, harusnya sama. Kenapa? Karena jari-jari 10 berarti diameter itu kan 2 kali jari-jari ya, 2 kali jari-jarinya 2 kali 10, maka 20. Kalau diameternya 20 berarti harusnya hasilnya sama dengan kalau jari-jari tadi 10 ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, hasilnya sudah sama ya. Nah, ini kita lihat. Jadi seperti itu, 0,25 kali 3,14 kali D ya. Terus luas lingkaran dengan diameter itu adalah, kita ganti jadi diameter. Selanjutnya kita ini kan kita panggil ya.
panggil, terus kita isi dengan 20, maka nilainya adalah sama, kira-kira 3,14. Karena diameter 20 itu berarti kalau dibagi 2 kan jari-jarinya 10 ya. Sama dengan yang tadi yang kita coba. Oke, kita lanjutkan. Nah, menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, kalau ini ya, nah ini terakhir berarti ya slide-nya ya. Jadi pertama kita masukkan bilangan suatu bilangan. Nah, nanti maka di dalam prosedur itu dicek ya, dicek apakah dia genap atau ganjil. Nah, masih ingat cara mengeceknya gimana? Ya, pakai mod ya. Mod kalau di mod dengan 2 itu 0 berarti sisanya 0 berarti dia genap. Kalau enggak dia ganjil. Oke, kita sekarang coba ke kode programnya ya. Oke, berarti prosedurnya adalah cek bilangan. Nah, cek bilangan suatu nilai ya, suatu nilai ini tidak usah ya. Langsung saja kita cek di dalam sini bilangannya. Kalau bilangan yang dimasukkan kalau di mod dengan 2 itu nilainya 0, maka kita akan cetak ke layar. Bilangan ini adalah bilangan genap ya, seperti itu. Sebaliknya akan berlaku bilangannya adalah bilangan ganjil, seperti ini ya. Oke, ini kita butuh masukkan saja bil ya. Terus ini masukkan suatu bilangan bulat. Bulat berarti ini adalah bil ya. Berikutnya kita panggil ya prosedurnya. Ini berarti diisi dengan bil. Nah, seperti itu. Bilangan bulat, kalau nanti bilangan bulatnya itu kalau pas dicek ya, pas dicek itu dia sisanya 0, maka bilangan genap kan. Kalau menyisakan selain 0 berarti paling hanya ada satu kemungkinan ya, nilainya 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Kita coba. Misalkan 7. Nah, maka yang keluar adalah bilangan ganjil. Kalau misalkan 10, yang keluar adalah bilangan genap ya. Oke, mungkin saya kira itu saja ya untuk prosedur dan materi prosedur. Di dalam materi utama adalah programan modular ya. Untuk pertanyaan dan latihan soal kita akan bahas di sesi sinkron. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.